وكما قاصدا وسال عنا جميع الهم وسال عنا جميع الهم يا إمام الرسل. Itu semuanya menyanjung baginda, itu semuanya menyanjung, semuanya salawat. Jadi besok kalau pergi, jadi saya tidak tahu, jadi saya tidak mengajak yang secara pasti majelis itu bagus. Ada orang bertujuan tidak bagus, dia ikut tujuannya. Tapi yang secara pasti itu adalah majelis salawat. Kalau kita bersama sebanyak-banyaknya supaya dengan kita termasuk orang yang dekat. Nah, kalau kita ada orang-orang dekat dengan kita, paling boleh 10 orang. Kalau dekat semuanya susah. Tapi kalau dengan bagi Nabi boleh semua orang akan menjadi dekat kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Ada tanya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh Tuan Guru Syekh menerangkan tentang ayat wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur, yang mana dikatakan kemewahan, kesenangan itu hanyalah merupakan bagi orang yang terpedaya. Bagi orang yang terpedaya. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi minta ditafsirkan dulu. Wa man mata'u hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Dunia dengan segala kemewahannya itu memang tidak ada artinya di sisi Allah itu tetap, tapi besar artinya di mata kita. Oke, memang betul baginda Nabi nyatakan bahwasanya surga itu nanti akan menjadi penghuni-penghuninya orang miskin, atau kebanyakan daripada penghuninya di kalangan orang-orang yang lemah dan miskin. Itu betul. Tapi nanti kita juga sanjung orang-orang yang punya duit dan juga harta kekayaan. Nanti kita bersabda, ya ma'syarut tujar antumul fujar yaumul qiyamah. Hei orang-orang pedagang, kalian yang menjadi penjahat-penjahat zalim nanti pada hari kiamat. Illa man fa'ala hakada wa hakada wa hakada, kecuali kalau dengan orang yang berderma macam tu, macam ni, seperti itu, seperti ini. Itu hadis. Nabi kita bersabda, at-tajirus saduq, seorang pedagang yang jujur, ma'as-safaratil kiramil bararah, akan bersama para malaikat-malaikat yang mulia nanti pada hari kiamat. Jadi dunia itu tidak dicela karena dunia, tapi dunia itu tercela kalau pada saat kita menjadi hamba dunia. Kalau dengan kita sudah ditunggang oleh dunia, ditunggang oleh jawatan, ditunggang oleh kedudukan, mana dengan DO yang ada waktu untuk datang ke masjid mengaji atau beriktikaf. Dulu sebelum menjadi yang berhormat, sering senantiasa saf awal bersalaman dengan Habib Abdul Qadir As-Segar, dengan selendang masyaallah tabarakallah Tuhan Syekh minta didoakan. Setelah mendapatkan sokongan untuk menjadi yang berhormat, sudah tak nampak batang hidung. Mana boleh macam itu. Kalau kita dapat jabatan, tentu dengan kita akan lebih hemat, kita akan lebih semangat, kita akan lebih bakti, kita akan lebih taat. Dahulu dengan kita tidak ada jawatan. Sekarang pada saat dengan kita mendapatkan jawatan, berarti kita mendapatkan nikmat lebih daripada orang ramai. Berarti kita mendapatkan anugerah dan pemberian daripada lebih daripada orang banyak. Kalau macam tu, sebagaimana kereta kita nomor 1, sebagaimana kita orang yang pertama, harus kita juga orang yang pertama yang dilihat oleh Allah Jalla wa'ala. Paling tidak amal ibadah yang pernah kita laksanakan dahulu, yang menjadi asbab kita mendapatkan sokongan daripada orang ramai, itu jangan sampai kita tinggalkan setelah kita terpilih. Kalau tidak, kata mereka, awal ini penipu, tipu orang ramai saja. Ditengok dahi hitam, tahu-taunya cemana diambil batu dia masuk situ sampai jadi hitam dahinya. Dia orang pun pada masa berkeping, oh masya Allah, ahli ibadah, ahli tahajud, padahal tidak pernah terkejut.
itu kan menipukan. Nanti kita tak nama satu. Jadi tidak ada yang mencela dunia. Kenapa? Sebab ini dapat kita buktikan. Bangunnya Masjid Nabawi itu dengan duit. Peperangan demi peperangan itu dilancarkan dengan duit. Nabi kita bersabda, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa bangun masjid yang walaupun seperti sangkar atau seperti sarang burung, walau kami hasikatatin, akan Allah anugerahkan istana indah mahligai nanti di dalam surga. Itu pun juga duit. Al-Quran memanggil kepada kita dalam satu rangkaian ayat, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib kerana Allah untuk kita menelusuri, untuk kita melaksanakan ibadah haji. Rukun Islam yang kelima, boleh tak pergi ke Mekah kalau tak ada duit? Boleh tak bangun masjid kalau tak ada duit? Boleh tak infak kalau tak ada duit? Boleh tak iftar membukakan orang ramai manfaat para shaiman? Barang siapa membukakan orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan seperti pahala yang berpuasa. La yanqusu min ajrihi syai'a. Tidak sedikit syai', tidak berkurang sedikit pun daripada pahalanya. Juga untuk iftar duit. Tadi simak-simak di dalam, katanya masjid ini dibangun semalam itu habis dalam berapa puluh juta? 22 juta Tuan Haji. Kalau itu sekarang 22 juta, masjid 22 juta. Mahal sungguh Tuan Haji. Masjidnya 22 juta. Oh, belum siap lagi, bukan Hani. Ya. Tadi di kepala saya bermain 22 juta, tengok mesinnya buruk. Rekod tak jalan. Bahkan yang macam di 22 juta, yang akan datang dengan orang apa yang akan datang. Tapi kalau yang ini 2 juta cukuplah. Nah, ini masih lama, nanti masih baru. Masya Allah, tabarakallah. Ayo, macam mana nak bangun masjid kalau tak ada duit? Macam mana nak membantu orang kalau tak ada duit? Jadi dalam sebuah hadis, dhahaba ahlud dusuri bil ujur. Orang-orang kaya lah yang menggundul kebaikan semuanya. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Sembahyang sebagaimana kita sembahyang, mereka berpuasa sebagaimana kita puasa. Tapi yang kami tak boleh, wa yasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bersedekah dengan harta-harta kekayaan yang mereka miliki. Wala natasaddaq, tapi kita tak boleh bersedekah. Jadi kesimpulannya, istana, kekayaan, duit, harta itu tidak dicela karena dia sebagai istana, tapi tercela kalau sampai gara-gara kena rumah yang lawa tadi itu kita tak boleh memenuhi seruan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, katil tilam yang empuk. Tak boleh kita bagi daripada tilam tadi itu. Itu tercela katilnya. Nabi kita pada suatu ketika, Tuan Haji, pada suatu ketika Sayyidatuna Hafsah kesian bagi Nabi tidur atas alas yang dengan alasnya atau dengan hamparannya kulit yang dalamannya itu adalah rumput-rumput kering. Kalau dari bunyi macam tu. Jadi akhirnya pada malam hari itu dengan Sayyidatuna Hafsah berinisiatif untuk membuatkan lipatan daripada, kita sebut tutulan kalau di sini, itu dibuat 2 lapis. Dibuat 2 lapis atau 3. Maka beliau hamparkan, Nabi kita tak perasa, tak sedar. Hamparkan macam tu, Nabi kita pun tertidur. Akhirnya Nabi kita tak bangkit salat tahajud malam hari itu. Itu baginda. Baginda saja pada saat bagi yang empuk sikit itu sudah menghalang beliau untuk bangun tahajud. Gimana kira-kira kalau dengan kita? Kita kalau bagi yang empuk bukan setakat tak bangun tahajud saja, tak bangun subuh. Sampai pukul 8.30 baru terbangun. Itu dunia tak elok. Gara-gara karena kita beli kereta lawa mewah cantik, sapu, dipolet, dibersihkan, diapakan. Azan berkumandang kita masih lagi basuh kereta. Azan berkumandang kita masih lagi membersihkan rumah kita. Itu dunia yang tercela. Macam juga dunia. Kalau pada saat dengan kita punya duit, perhimpunan di Bukit Jalil, Polsek, anak 10 juta. Pokoknya nak sekali ini daripada British. Dan yang bibar tuh, Justin Bieber kata siapakah? Tuh, saya jadi sponsornya.
untuk hotel, tiket, pesawat, makan, gengget dia dengan saruhan dan juga dengan amarhannya dan juga dengan kobolannya, jahi caulannya, aku yang bayar. Itu dunia tercela kalau seandainya untuk menaburkan dan menyebarkan kemaksiatan dan kemungkaran di permukaan bumi Allah. Duit aku yang bagi, petrol aku yang bagi, minyak aku yang bagi, emas aku yang bagi, kekayaan aku yang bagi, nelayan ikan aku yang bagi, air aku yang bagi, udara aku yang bagi. Emas dengan Air Asia, udaranya siapa? Udaranya Allah. Bukan untuk kamu mencabar aku, bukan untuk kamu berbuat maksiat kepadaku, tapi syukuri nikmat yang aku bagikan. Kamu duit hanya setakat di bawah 1 juta, kita sudah berbilion-bilion duit kekayaan kita. Apakah Allah bagikan seketika dengan sebanyak jumlah bilangannya seperti itu agar kita menjadi orang yang lasa, agar kita menjadi orang yang asik? Tidak, agar kita menjadi abdan syakura, hamba yang bersyukur. Berikan peluang kepada orang ramai untuk menikmati kenikmatan ibadah. Mungkin dengan siapa? Mungkin mesin kita ini sekali-sekala nanti kita panggil Imam Syekh Musyari Rashid, mungkin rasa lebih benih dengan lagunya, mungkin juga dengan Syekh Muhammad Jibril, atau juga mungkin dengan imam besar daripada Palestina. Misal saja, sekedar misal saja. Jangan yang dipanggil Masya Tabarakallah salah seorang penyanyi daripada Amerika, anak buahnya siapa yang sudah mati ini, nah penyanyi Michael Jackson atau apa. Allahu Akbar. Nah, duit bukan semurah itu. Jadi kesimpulannya, duit dan harta tidak pernah dicela karena duit atau juga karena dunia, akan tapi tercela kalau sampai dia menunggang dan memperbudak kita dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Jalla wa Ala. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.